dinamika anak-anak milenial sekarang. Bukan milenial ya. Bukan. Anak-anak ini ya, alfa sudah ya. habis ya, menjelang alfa ya. Alfa ya, betul. Saya kira kita harus menerima kenyataan bahwa anak-anak ini bermain di liga yang berbeda. Oh, liganya beda. Liganya sudah berbeda. Ya, kita mau paksakan dengan cara bermain kita, mereka sudah enggan itu. Waduh kok kuno banget ya. Di satu sisi saya melihat memang gadget membuat anak-anak menjadi antisosial, individualis. Tapi sebenarnya mereka bernetwork, mereka berkolaborasi di dunia nyata. Yang kita monitor adalah semoga mereka berkolaborasi dengan positif dengan orang-orang yang sama positifnya di dunia nyata. Kita bisa monitor kok itu. Tapi ada hal yang lain lagi yang mengganggu saya sebenarnya. Apakah sekolah itu akan seperti mesin pabrik donat? Ya, mau ditaburin stroberi, coklat, kismis, tetap aja donat. Ya. Tapi kalau anak-anak sekarang itu tidak mau diseragamkan. Benar, sang pencipta itu taruh benih yang berbeda-beda. Talenta yang berbeda-beda. Yang sama mungkin tetap ada ya dari sisi kurikulum. Tapi setiap orang itu ketika mereka sudah lulus, apalagi setelah kita nggak bisa monitor mereka setelah kuliah, lalu mereka survival bagaimana, mereka masih menyimpan benih-benih karakter yang ditanam di SD, SMP, SMA selama itu gitu ya. Jadi itu yang akan kita pastikan. Karena kalau kita hanya mengandalkan dunia pendidikan untuk membuat mereka selamat, kurikulum kita kurang kuat. Ya, harus diakui karena apalagi ada kesamaan kurikulum nasional dengan lokal konten yang sedikit saja. Kalau kita mau jujur, anak-anak ini lebih tenang menghadapi masa depan daripada kita. Kita kadang-kadang terlalu cemas ya, terlalu khawatir anak-anak saya nanti gimana. Tidak dalam arti anak kandung, tapi anak-anak didik kita. Apakah mereka akan diserap oleh perusahaan-perusahaan? Apakah menjadi penganggur? Sementara mereka tidak memikirkan itu. Mereka memikirkan nanti saya mau bikin aplikasi, saya mau jadi vlogger, saya mau jadi artis, sinematografer, ya seperti kata Pak Adri. Yang kita mungkin nggak habis pikir, emang dapat duit dari mana kalau di situ? Nyatanya hari ini mereka dapat duit loh. Ya, bahkan ada seorang anak kecil di Filipina yang hanya mungkin 6 tahun atau 8 tahun penghasilan keluarga itu dari vlog di YouTube 300 miliar 1 tahun. Liga mereka sudah berbeda. Ya, algoritma mereka soal matematika 3 kali 4 nggak harus 12. Ya, sama ketika dulu kita tanya sama tukang foto 3 kali 4 berapa? Kalau hitam putih 2.500 ya kan? Bukan 12 lagi. Kalau berwarna 3.500 ya. Saya juga kebetulan saya juga punya anak kecil. Concern saya adalah bagaimana kita orang tua itu memonitor bagaimana mereka itu sudah on the right track. Mereka punya masa depan yang mereka impikan sendiri. Kalau itu baik, ayo kita dukung. Jangan sampai sekolah apapun itu, termasuk yayasan grup yayasan penabur, menciptakan orang-orang yang seragam. 1 dekade lalu ada seorang anak Papua namanya George Sa. Ya, bila kita ingat ya Anda googling, George Sa ini binaannya Profesor Yanus Surya. Dia memenangkan Olimpiade Fisika kalau tidak salah ya. Dan itu dari Papua loh. Ya, pada saat Pulau Jawa lebih unggul dalam bidang pendidikan. Apakah kita ketinggalan di konsep-konsep education 4.0? Sebenarnya enggak juga. Ya, sebenarnya. Artinya kita itu sudah merintis dari dulu bahwa masa sih dari 250-60 juta penduduk kita tidak bisa memenangkan persaingan dengan dunia luar. Ya, sepak bola aja kita terseok-seok ya. Tapi jangan sampai dunia pendidikan tidak. Kunjungan saya ke beberapa kampus di luar, banyak orang Indonesia yang nggak mau pulang. Ya mereka bekerja di Silicon Valley. Tadi bicara soal game, saya setuju dengan Pak Aryawan ya. Bahkan game pun sekarang itu dibikin oleh industri di Silicon Valley untuk pendidikan. Misalnya Pokemon. Pokemon itu membuat keluarga-keluarga bersatu kembali loh. Karena kalau diajak mamanya, ayo kita ke gereja, habis itu kita cari monster. Anak-anak mau. Ayo kita cari ke mall. Cari monster. Ya, minimal mereka mau beranjak dari nggak ada lagi obesitas anak-anak. Mereka mau bergerak. Ya. Game yang membuat orang menjadi moving. Tidak hanya di sofa, di tempat tidur, menjadi antisosial. Tapi mereka bersama teman-teman. Itu hanya untuk temporari saja, tidak selamanya bagus. Tapi itu ada pikiran bahwa industri game pun memikirkan hal pendidikan itu. gitu ya. Oke.